dari pihaknya Tuhan, dia selalu ada buat lo, Gret, dan buat teman-teman semua. Dari pihaknya Tuhan, dia selalu siap untuk ada di samping kamu. Tapi untuk kamu ikutin jalannya Tuhan, untuk kamu mau dipimpin Tuhan, itu pilihannya ada di kamu. Momen Natal udah lewat, sekarang kita mau masuk ke tahun yang baru, tahun 2022. Betul banget. Nah, tahun 2022 itu seperti sekumpulan tempe. Tidak ada yang tahu. Ya, betul. 2022 itu seperti sekumpulan tempe, tidak ada yang tahu apa yang terjadi di tahun 2022, ya kan? Banyak prediksi-prediksi akhir tahun bermunculan. Jaya. Nah, bukan prediksi yang itu. Jadi banyak prediksi bermunculan tentang tahun 2022, tapi yang pasti ada satu hal yang kita butuhkan di tahun 2022. Apa tuh, Bang? Apa tuh? Yaitu penyertaan Tuhan. Wih. Soalnya gini, nah, di Alkitab itu banyak kisah-kisah yang luar biasa di mana ketika Tuhan menyertai ada hal-hal yang dahsyat terjadi. Wow, dahsyat. Jadi ketika Tuhan menyertai ada hal yang dahsyat terjadi. Misal Abraham, Ishak dan Yakub, kita tahu Tuhan menyertai mereka di sepanjang perjalanan mereka. Kemudian Yusuf. Kalau kita bisa lihat di Alkitab di Kejadian 39 ayat 2, Tuhan menyertai Yusuf dan Yusuf selalu berhasil dalam segala pekerjaannya. Oke? Kemudian juga Tuhan menyertai Musa sehingga ia yang tadinya dia tuh sama Tuhan kayak, Tuhan jangan pilih saya lah, pilih yang lain gitu. Saya nggak bisa ngomong dan lain sebagainya. Tapi ketika Tuhan menyertai Musa, ia dapat memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir dan pergi menuju ke tanah perjanjian, di mana Tuhan menyertai Musa dan bangsa Israel. Setelah Musa selesai, ada Yosua. Yosua meneruskan tugas Musa untuk memimpin bangsa Israel masuk dalam tanah perjanjian, kan? Dikatakan Tuhan bilang, aku tidak akan membiarkanmu, aku tidak akan meninggalkanmu, aku akan selalu menyertai kamu. Sehingga Yosua bisa memimpin bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian. Nah, setelah di tanah perjanjian, perjalanan masih berlanjut, di mana bangsa Israel nggak taat sama Tuhan dan dia dijajah oleh orang-orang Midian. Alkisah ada hakim-hakim namanya, hakimnya adalah Gideon, bukan pendeta Gideon ya. Ini Gideon yang ada di Alkitab ya kan. Pasti nggak mikir ke sana sih. Nah, Gideon ini dia tuh seorang pengirik gandum, tapi dia mengirik gandum di tempat pemerasan anggur. Kenapa? Dia lagi ngumpet dari bangsa Midian. Dia ketakutan karena Israel tuh setelah harvest atau apa ya bahasa Indonesia, harvest, panen ya. Sorry, gue dari Amerika Selatan soalnya. Venezuela dong. Venezuela. Jadi setelah bangsa Israel panen, biasanya langsung dijajah, diambil sama orang Midian. Tapi malaikat Tuhan datang sama Gideon dan dibilang, kamu adalah pahlawan yang gagah berani. Sangat paradoks dengan keadaan dia di mana dia lagi ketakutan, tapi ketika Tuhan menyertai, hai kamu, Tuhan menyertai kamu, pahlawan yang gagah berani. Setelah itu Gideon menjadi pahlawan bagi bangsa Israel melawan bangsa Midian. Masih banyak cerita, dan juga ketika Israel punya raja, yaitu Raja Daud. Dikatakan di 1 Samuel 18 ayat yang ke-14, ia berhasil dalam segala perjalanannya karena Tuhan menyertai dia. Jadi dapat disimpulkan bahwa ketika Tuhan menyertai, banyak hal dahsyat yang terjadi. Amin. Amin. Nah, ini good news yang kita dapat di hari Natal kemarin. Good newsnya adalah kita diingatin kembali Matius 1 ayat 23. Apa tuh? Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel. Wah, yang berarti artinya Allah menyertai kita, ya kan? Nah, the best Christmas gift is not a present, but a presence. Jadi kado Natal terbaik itu bukan hanya hadiah, tapi kehadiran. Di Natal ini kita diingetin bahwa manifestasi dari kasih Bapa di surga adalah Ia Allah sendiri yang turun ke dunia, hadir di tengah-tengah kita manusia. Amin. Amin. Nah, Tuhan hadir jadi manusia, Ia ada di tengah-tengah umatnya. Bahkan
Dia rela mati bagi setiap kita. Dan ketika dia naik ke surga, kalau teman-teman ingat di Matius 28 ayat yang ke-20b dikatakan, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa kepada akhir zaman. Artinya sampai selama-lamanya kita yang percaya sama Tuhan, kita hidup dalam penyertaan Tuhan. Gokil. Tuhan beserta dengan kita. Nah, kita mau masuk tahun yang baru nih, di mana tahun 2022 seperti sekumpulan tempe, ya kan? Tidak yang tahu seperti apa tahun 2022. Tapi kita sadar ketika Tuhan menyertai kita, yang pertama adalah ada hal besar dan luar biasa terjadi dalam hidup. Sekarang aku kecil, Sekarang aku kecil, tapi potensiku besar. potensiku besar. Yes. Nah, ngomong-ngomong sekarang aku kecil, potensiku besar. Ketika kita tahu Tuhan menyertai kita, rencana Tuhan yang indah terjadi dalam hidup kita. Amin. Amin. Yang ketiga, ketika Tuhan hadir menyertai kita, Tuhan membawa kita dari kemuliaan sampai kemuliaan. From glory to glory. 2022 kita optimis karena kita tahu fakta ini. Ini fakta yang penting bahwa Tuhan menyertai kita, dan ketika Tuhan menyertai kita, hidup kita berkemenangan. Optimis. Amin. Optimis. Gak ada bang. Nggak ada ya? Nah, jadi gini. Sekarang nih, ketika kita tahu faktanya bahwa Tuhan selalu menyertai kita, bagaimana sikap kita ketika kita sadar Allah menyertai kita? Ini penting, ini penting. Yang pertama, ini penting. Nah, yang pertama ketika kita sadar Allah menyertai kita, satu yang pasti, kita tidak takut dan kita tidak khawatir. 2022 boleh orang ngomong apa aja, prediksi apapun, prediksi ekonomi, prediksi pandemi, prediksi budaya, sosial dan lain sebagainya. Tapi percayalah, ketika kita tahu Tuhan menyertai kita, kita nggak takut dan kita nggak khawatir. Jangan takut, jangan khawatir. Tuhan menyertai kita. Bukan petir. Gue ngomong gitu. Jadi pantunnya gitu ya, biar teman-teman ingat, ini kentut bukan petir. Jangan takut, jangan khawatir, ya kan? Karena firman Tuhan ngomong juga nih, Yesaya 41 ayat 10. Ini salah satu Bible verse favorit gue. Dibilang, janganlah takut sebab aku menyertai kamu. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau, dan akan memegang engkau dengan tanganku yang membawa apa? Kepada kemenangan. Kemenangan. Jadi ketika kita tahu kita ada bersama dengan Tuhan, ada bersama dengan kita nggak takut lagi. Karena Tuhan yang pegang setiap kita. Amin. Amin. Yang kedua, ketika kita tahu Tuhan menyertai kita, masih lanjut ke ayat 41 ayat 10 dikatakan, Tuhan memegang kita dengan tangan kanannya, membawa kemenangan. Artinya, ketika kita sadar Tuhan beserta kita, kita hidup berkemenangan. Amin. Menang atas apa? Kita menang atas masalah. Apapun masalah yang harus kita hadapi 2022, jangan takut. Kita pasti akan dibawa Tuhan untuk hidup berkemenangan. Menang atas masalah. Menang atas apa? Menang atas pencobaan. Pasti 2022 tantangan, masalah terjadi, pencobaan terjadi. Percayalah, ketika Tuhan menyertai kita, kita bisa menang atas pencobaan. Dan yang ketiga, ini buat kita semua nih. Apa nih? Kita menang atas dosa. Amin. Jadi semua? ketika Tuhan menyertai kita, kita bisa menang atas dosa. Nggak pendosa ya? Karena kita orang-orang berdosa kan, kita orang-orang berdosa. Iya. Tapi ketika kita sadar Tuhan menyertai kita, kita bisa menang atas dosa. Amin. Yes. Jadi buat anak-anak muda, siapapun yang dengar, kalau misalnya kamu masih ada dalam keterikatan dosa, mungkin kamu masih kecanduan sesuatu hal, kamu masih ngerokok, atau kamu masih seks bebas, 2022 punya tekad, punya iman, aku bisa menang atas dosa. Yes, aku bisa ya. Aku sih bisa lepas dari keterikatan dosa. Amin. Amin. Ini optimis banget nih mau masuk tahun 2022. Optimis. Ada. Yang ketiga, ketika kita sadar Tuhan menyertai kita, kita mau berjalan di jalannya Tuhan. Firman Tuhan berkata di Mazmur 139 bahwa Tuhan tahu ketika aku tidur, ketika aku berbaring, ketika aku ada dimanapun, Tuhan tahu.
Dikatakan bahwa kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu, kemanakah aku dapat lari dari hadapanmu. So, teman-teman, Tuhan selalu ada bersama dengan teman-teman. Amin. Tuhan tahu segala sesuatu. Bahkan ketika teman-teman lagi sendirian di kamar, teman-teman lagi di tempat yang tersembunyi sekalipun, Tuhan ada di sana. So, ketika kita tahu fakta ini bahwa Tuhan selalu menyertai kita, yuk kita hidup di jalannya Tuhan aja. Amin. Jadi kita nggak intinya tuh Tuhan tahu deh kita ada dimanapun, kita ngelakuin apapun, bahkan dosa tersembunyi sekalipun Yang orang nggak tahu ya. yang orang nggak tahu, yang cuma teman-teman dan Tuhan yang tahu. Tuhan tahu. Tuhan tahu. Kita tuh nggak bisa lari dari Tuhan. Nggak bisa. Jadi yuk bangun hidup untuk menyenangkan hati Tuhan, berjalan di jalannya Tuhan, untuk kita benar-benar bertobat di tahun 2022. Percayalah, ketika kita hidup di jalannya Tuhan, Tuhan pasti akan membawa kita pada kemenangan, teman-teman. Amin. Semangat banget nih masuk 2022. Optimis. Kan? Yang terakhir, yang keempat. Nggak ada. F yang keempat tuh. Bukan ya, itu yang pertama. Nah, yang keempat, ketika kita tahu bahwa Tuhan selalu menyertai kita, kita mau untuk dipimpin sama Tuhan. Wah, ini penting nih. Ini penting, karena gini, dari pihaknya Tuhan, dia selalu ada buat lo Great, dan buat teman-teman semua. Dari pihaknya Tuhan, dia selalu siap untuk ada di samping kamu. Tapi untuk kamu ikutin jalannya Tuhan, untuk kamu mau dipimpin Tuhan, itu pilihannya ada di kamu. Percayalah, ketika Tuhan memimpin, Tuhan juga yang akan menyediakan. Amin. Yes. Dan ketika Tuhan memimpin kita, pasti Tuhan akan membawa kita kepada rencananya Tuhan, yang terbaik bagi setiap kita. Dan kayak Peno tadi ya, dibawa dari kemenangan ya. Dari kemenangan sampai kemenangan. Iya. Jadi Natal ingetin kita bahwa Tuhan ada bersama dengan kita, Dia menyertai kita. Sekalipun Tuhan Yesus sudah mati, bangkit dan naik ke sorga, tapi Dia janjikan, Dia berikan Roh Kudusnya bagi setiap kita. Bahkan dikatakan Dia akan menyertai kita sampai kepada akhir zaman. Amin. Dan ini gak cuma berlaku buat kita yang percaya, tapi buat semua orang Tuhan Yesus datang untuk kamu. Itu optimis banget ya 2022. Pokoknya apapun tantangannya, Tuhan menyertai kamu, Tuhan ada bersama dengan kamu. Dia Allah yang Immanuel. Yes. Pasti. Gitu. Apapun ada prediksi tetap jaya. Apapun prediksinya tetap jaya. Oh, ke situ. Nggak gitu ya, itu klub motor Itu sebuah geng ya. motor itu. Geng motor ya, gitu sih. Ya, semangat Bro 2022. It's gonna be awesome. Thank you buat ujangannya. Sampai ketemu tahun depan ya. Dan juga 2022 tetap nonton football kembali ke jalur yang tepat. Bye. Bye.